Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan, nama saya Aprilia Fitri Mehara. Saya mahasiswa Stikes Muhammadiyah Ciamis. Program studi saya D3 Keperawatan. Di sini saya akan melakukan penyuluhan bagaimana hipertensi. Sebelumnya, nama Ibu siapa, Bu? Nama saya Ibu Anissa, umur saya 45 tahun. Ibu sebelumnya Ibu pernah mengalami tekanan darah tinggi? Pernah. Itu bagaimana, Bu? Apakah ada keturunan? Mungkin dari keturunan juga bisa. Ya, baik, Bu. Baik, Ibu, ini ada ininya, bisa dilihat ya. Sebelumnya Ibu sudah tahu apa itu hipertensi, Ibu? Sedikit ya, Bu ya. Jadi hipertensi di sini adalah tekanan darah melebihi normal, yaitu sistolnya melebihi 140 dan diastolnya melebihi 90. Ibu pernah mendengar penyebab hipertensi itu kayak gimana? Mungkin dari rekanan darah ini juga biasa ya. Penyakit saluran kemih, penyakit endokrin, arteriosklerosi, merokok, minum minuman alkohol, dan tekanan tinggi kolesterol. Ibu tahu enggak atau bisa merasakan tanda dan gejalanya kayak gimana itu? Kalau darah tinggi dia bisa merasakan pusing, Ya, pusing, ya, gelisah ya, Bu ya, tremor, terus gemeter, sering marah-marah, jantung berdebar, tekanan darah tinggi yang tadi saya sebutkan dari 140/90, terus keringat berlebihan, gangguan penglihatan, nafsu makan menurun, sulit konsentrasi, dan mudah tersinggung ya, Bu ya. Ada penyebab hipertensi ya, Bu ya, di sini. Penyebab hipertensi ada dua, yaitu hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Apa itu hipertensi primer? Hipertensi primer kebanyakan orang dewasa yang menyebabkan tekanan darah tinggi. Sering kali tidak diketahui ya, Bu ya. Hipertensi primer ini berkembang secara bertahap selama bertahun-tahun. Sedangkan hipertensi sekunder cenderung munculnya tiba-tiba dan menyebabkan tekanan darah tinggi yang melebihi dari hipertensi. Dari faktor risiko hipertensi ini seiring bertambahnya usia, terus kemungkinan mengidap hipertensi ya, Bu ya. Misalnya berusia di atas 65 tahun, mengonsumsi banyak garam, kelebihan berat badan, memiliki keluarga hipertensi, atau faktor keturunan yang tadi ya, Bu ya, kurang makan buah-buahan dan sayuran, kurang berolahraga, dan terlalu banyak minum kopi atau minuman yang mengandung kafein. Di sini ada tekanan darah normal di bawah 120/80 ya, Bu. Terus tekanan darah tinggi sistolnya berada di kisaran 120 sampai 129. Diastolnya berada di 80 sampai 89. Hipertensi stadium 1, sistolik berada di 130 atau 139. Diastolnya berkisar 80 sampai 89. Ya, sedangkan hipertensi stadium 2 ini yang lebih parah ya, Bu ya, karena si tekanan sistoliknya melebihi 140 atau diastolnya melebihi dari 90. Makanan yang dianjurkan hipertensi yaitu pisang, sayuran hijau, yogurt, susu SKM, terus ada kentang, beras, gandum, buah beri, buah bit, oatmeal, dan ikan. Nah, makanan yang dihindari yaitu tadi garam,
makanan yang banyak mengandung gula, makanan yang mengandung berlemak, minuman beralkohol. Jus penurun hipertensi yang mudah dibuat seperti jus apel dan seledri, terus jus belimbing dan timun, jus timun dan seledri, seperti itu. Sampai sini ibu bisa mengerti atau ada yang mau ditanyakan yang kurang paham? Ini Neng, kalau darah tinggi melebihi tekanan darah 140/90 bisa menyebabkan stroke gitu. Bisa Bu, karena kan tadi yang darah si darah normalnya itu dari 120/80 ya Bu ya kan. Terus yang bisa menyebabkan stroke itu karena gangguan pada otak, bisa jadi kerusakan otak, terus ya kerusakan saraf, gangguan saraf kayak gitu. Terus untuk menanganinya mungkin dengan makanan-makanan yang bergizi itu. Iya, bergizi. Yang utama hindari makanan garam yang banyak mengandung gula dan lemak kayak gitu. Terus kalau ini, kalau mata berkunang-kunang suka ini tuh pundak juga yang pegal-pegal itu termasuk juga pandemi karena darah tinggi yang melebihi gitu kan dari Ya bisa jadi Bu, karena kan tadi misalnya darah normalnya kan sudah tahu kan 120/80 ya. Itu kan faktor atau tanda gejala dari tekanan darah tinggi. Baik Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kata yang tidak dienakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.